Bang Rahmat ini bergerak selama pandemi. Saya lihat dia pergi ke berbagai tempat ya, memberkati banyak instansi, memberkati banyak, saya lihat komunitas-komunitas ya. Jadi saya diberkati hanya melihat pergerakan beliau dari media sosial, makanya saya minta hari ini dia juga berbicara kepada kita. Sebelum beliau menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita, 10 menit Pak Buyung Saragih sebagai mantan anggota DPR RI untuk bisa menyampaikan kesaksian atau pandangannya selama beliau duduk sebagai DPR, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita menyikapi sebagai orang Kristen, sebagai gereja, melihat situasi bangsa selama beliau duduk sebagai anggota DPR RI. Saya persilakan Pak Buyung Saragih dari Jakarta. Lalu saya diberikan judul Membangun Negeri. Kita sudah pernah mendengarkan John F. Kennedy mengatakan, jangan tanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tapi tanyalah kepada dirimu apa yang telah kau berikan kepada negaramu. Saya pernah berkunjung ke Jogja. Warga Jogja saya lihat tidak mau menabrak garis lampu merah. Saya berkunjung ke Palembang. Warga Palembang tidak mau, tidak suka membunyikan klakson. Terus apa keistimewaan kita warga Sumatera Utara? Apa keistimewaan kita orang Kristen? Apa keistimewaan kita terkhusus para pemuda, pemudi? Walaupun sungut hanya sebagian kecil daripada bangsa ini, walaupun warga Kristen sebagai kecil di bangsa ini, walaupun warga Kristen 35% atau 40% di Sumatera Utara, apa keistimewaannya? Apakah kita sama dengan yang lain? Jika saja kita ini pendua bangsa, jika saja para pemuda ini pendua bangsa, saya yakin bangsa ini akan berubah 180 derajat. Bahkan juga tidak mustahil Presiden Republik Indonesia dipimpin oleh anak Tuhan, bahkan juga anak santer, itu tidak mustahil. Siapa menyangka orang negro menjadi Presiden Amerika Serikat, tapi Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Pernah saya bertemu dengan Profesor Bungaran Saragih. Saya tanya, Bapak udah, bagaimana caranya supaya jadi menteri? Dia bilang kepada saya, rajin berdoa. Yang kedua, persiapkan dirimu untuk jadi orang besar. Yang ketiga, bekalilah dirimu. Pengamatan saya, membangun negeri, kita bekali diri kita, terkhusus untuk para pemuda. Saya memberikan resep dari pengalaman saya. Jangan biarkan berlalu kesempatan sekecil apapun dalam hidup ini. Lakukanlah yang disukai orang lain. Jangan lakukan yang tidak disukai orang lain. Ukir namamu di hati setiap orang. Karena nggak tahu kita, dia itu menjadi pendeta kita, menjadi bapak rohani kita, menjadi atasan kita, menjadi tuan kita, menjadi presiden kita. Siapa nyangka Pak Jokowi jadi presiden? Siapa nyangka Joni Buyung Saragih orang desa yang tidak bisa bahasa Indonesia tahun 75 berangkat ke Jakarta. Berjiwalah empati. Seandainya saya satpam itu, bagaimana perasaan saya? Seandainya saya supir itu, bagaimana perasaan saya? Seandainya saya panitia Jumi Marini, bagaimana perasaan saya? Bagaimana perasaan saya, pikiran saya? Seandainya saya Pak Diun, bagaimana perasaan saya? Itulah kira-kira pemotivasian saya. Oke, terima kasih Pak Buyung Saragih. Dan kita akan masuk menyerahkan acara ini kepada Bang Rahmat Manulang. Tapi sebelumnya kita akan putar sebuah video tentang Lumbung Yusuf. Kita akan sama-sama melihat pelayanan yang dibangun oleh Bang Rahmat ya di bidang pertanian dan peternakan. Di lokasi Danau Bogor Raya di Kota Bogor di pinggir tol, dan memang tujuannya proyek ini adalah bagaimana pemanfaatan lahan sehingga produktif dan efisien yang kami sebut dengan lumbung tani mutiara, mutu tiada tara. Kita mulai dengan pertanian ubi ungu,
ubi Jepang, ubi Cilembu, dan dengan sistem menggunakan karung. Dikasih kompos, dikasih pupuk kandang, kemudian kita tanam seperti ini, kita tusukkan ke dalam karung ini sehingga bisa tumbuh ubi itu dan juga nanti berakar di sini, berbuah di sini. Nah, demikian juga dengan ini talas tumpang sari dengan sorghum. Ini sorghum sedang kita semai. Ini salah satu yang sudah tumbuh seperti ini. Ini adalah salah satu sorghumnya. Sorghum itu sejenis gandum pengganti nanti untuk beras. Dan talas inilah talas ungu, sehingga semuanya akan dipenuhi dengan karung-karung yang diisi dengan ubi Jepang, ubi ungu, dan juga dengan ubi Cilembu sampai ke ujung sana. Ini yang sedang dikerjakan, dan yang sebelah ini adalah yaitu perikanan. Kita mulai dengan yang paling praktis, paling cepat, paling kuat, yaitu ikan lele dengan penanganan yang sebaik mungkin dan pakan yang bersih, juga tidak berbau, sehingga hasilnya nanti dia akan menjadi gurih, tidak bau tanah, bau amis. Dan ini adalah saluran air kotoran atau amoniaknya dari lele ini yang kemudian akan digunakan untuk menyuburkan tanah di sini. Tapi juga ada di sana kambing yang kita akan gunakan kotoran hewannya untuk pupuk di pertanian ini. Jadi semuanya bisa kita manfaatkan. Kenapa kita adakan ini? Karena pemerintah sampaikan kita akan menghadapi krisis pangan karena biasa import dari berbagai negara, kita akan kesulitan. Karena itu kita gunakan lahan yang ada, dan ternyata lahan tidur di Indonesia ini sangat besar. Saya ingin memberikan inspirasi, memberikan contoh bagaimana memanfaatkan lahan sehingga menjadi produktif seperti itu. Untuk hewan kita mulai dengan kambing sederhana, supaya nanti daun-daun letalas itu bisa dimanfaatkan dan juga supaya terjadi sirkulasi kotorannya nanti dimanfaatkan untuk tanaman. Ya, harapan kita akan punya kambing yang lebih banyak dari. Ya, ini lahan untuk hidroponik sudah mulai bertunas beberapa hari. Ada memang yang sistem aerator, ada yang memang sistem manual, dan juga ini adalah rockwall untuk media tanam. Ya, ini masih dalam proses, tapi sudah ada kita tanam pohon pacau, harapan bisa berhasil. Ya, dan ya kita ingin karena yang serius, jadi kita siapkan ember khusus, rencananya isi 50 ekor lele, benih lele. Kemudian juga di atasnya, di tutupnya ini kita akan berikan tempat untuk ada aquaponik, sehingga selain ada ikannya, ada juga sayurannya. 50 itu adalah gambaran tentang ya selama 30 hari sedikitnya ada cadangan. Kita siapkan beberapa ember ini, nanti kalau ada yang memang menginginkan bawa benih dari tempat kami, dan juga kami akan kasih tahu caranya untuk bagaimana membesarkan ikan lele dengan baik, dengan sehat, sehingga betul-betul si rasanya itu gurih, nggak ada bau tanah, amis, dan juga si embernya pun tidak berbau sehingga tidak mengganggu orang lain atau masyarakat. Inilah kita buat yang namanya penahan cuaca supaya si hidroponik bisa bertumbuh dengan baik. Ya, memang ada tambahan lain yang kita akan siapkan. Ini masih belum sebulan, tanaman anggur, kemudian pembenihan, kemudian pohon ara, pohon zaitun. Nah, kita harapkan ada teh zaitun sudah tumbuh, karena buahnya belum ada. Tapi pohon ara ini udah kelihatan buahnya. Ya, ini adalah benih sorghum, dan ini benih daun kelor. Orang tahu lah daun kelor gimana, daun yang bisa untuk kesehatan. Baru nanti kalau dia udah agak besar, kita akan tanam di pinggiran proyek kita ini. Ya, kita harap bahwa ketahanan pangan membangun kualitas sejahtera itu akan kita nikmati di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan juga di tengah resesi yang sedang dialami oleh berbagai bangsa. So, kita melihat hasil yang luar biasa. Ya, semoga ini bisa inspiratif bagi kita untuk kemajuan negeri kita. Sekian. Salam. Itu video yang kita lihat sama-sama yang sedang dikerjakan oleh Pak Rahmat Manulang. Karena itu tanpa berlama-lama saya akan serahkan langsung kepada Pak Rahmat Manulang. Saya persilakan Bang Rahmat. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya bukan bertani beternak tanpa tujuan. Saya 40 tahun sudah melayani Tuhan, tapi saya betul-betul terpanggil untuk mengelola tanah dengan kemudian
menamakan kegiatan adalah membangun negeri, dan lembaga namanya Lemu Yusuf Indonesia, sama dengan para pakar dan para praktisi di bidang peternakan ayam yang punya 600.000 anak ayam, ketua asosiasi di Indonesia, kemudian ahli pembenihan. Jadi kita kumpul sama-sama, kita memang sharing tiap hari Senin untuk membagikan. Kemarin baru membahas mengenai kopi. Kopi sudah diekspor ke Amerika, ke Taiwan, ke Korea Selatan. Jadi bukan orang-orang yang lagi mencoba, tapi orang-orang yang sudah mengerjakan, yang menghidupi puluhan tahun. Dan saya nggak mau jadi penonton, nggak mau hanya asal ngomong. Saya pun akhirnya terjun menangani namanya integrated farming, walaupun sebagai contohan di Bogor dengan seperti tadi, yaitu kambing, kombinasi dengan ternak lele, kemudian dengan ubi dan sorghum. Saya terjun ke sini karena menyadari bahwa situasi di masa pandemi ini kita lihat ketidakpastian. Saya ikut terlibat bagaimana menolong orang-orang yang susah dengan membagikan sembako, dan juga dengan termasuk hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami masalah ekonomi. Tetapi kalau kita terus bagi sembako sampai kapan? Kita pun akhirnya habis. Akhirnya muncullah ide bagaimana kita mengelola peternakan yang sederhana yang memang bisa dikerjakan di rumah, yaitu dengan peternakan ikan lele yang rasanya rasa gurame, dan itu sejauh ini berhasil. Bagaimana supaya bisa menolong orang-orang dalam masa kesusahan ini? Saya ingin melayani ke masyarakat, dan dalam krisis ketahanan pangan ini sampai Pak Jokowi mencanangkan food estate di Kalimantan Tengah, itu tanda keseriusan di pemerintah. Dan ketika saya lihat semuanya ini, kemudian saya dengar berita di berbagai daerah, bagaimana lahannya sebenarnya ada, tapi bagaimana mengelola lahan itu bisa menjadi efektif dan efisien. Jadi kalau kita menggunakan metode yang lama memang hasilnya sangat sedikit. Tapi kalau kita kelola dengan terintegrasi, dengan tumpang sari, maka kita bisa berhasil. Orang seringkali anggap bahwa kerjaan itu cuma di kota, tapi tidak dipikirkan bagaimana bisa mengelola lahan-lahan yang luas, yang lahan tidur. Saya pernah ke Pineng berkali-kali, menyaksikan anak-anak muda kita 12 jam mereka kerja. Kalau saya tanya kenapa begitu, karena tidak ada pekerjaan. Kenapa nggak ada pekerjaan? Karena kita tidak memberi pekerjaan, kita tidak mengelola dengan baik. Ketika saya mulai dengan ini, baru mulai saja sudah ada 10 orang yang bekerja untuk saya arahkan mereka itu. Contoh sederhana mengenai kopi misalnya, bagaimana supaya kopi ini bisa kita ekspor. Lahan itu begitu besar. Nah ini yang saya pikirkan, saya lakukan. Demikian masalah babi misalnya, dengan banyaknya kematian yang ada, gimana solusinya? Masih ada harapan dengan babi? Bagaimana supaya menghasilkan babi yang baik, sehat? Demikian juga dengan ternak ayam, ternak kambing. Tapi keinginan saya adalah orang-orang kita, jemaat itu, punya jiwa social entrepreneur. Entrepreneur kan bicara tentang bagaimana kita memberi nilai lebih dari apa yang ada sekarang, sehingga punya nilai lebih. Nah, kita harus berpikir bahwa kekayaan itu ada di desa. Maka istilah yang dahulu membangun desa, sekarang menjadi desa membangun. Dana pemerintah ada di desa. Dengan bantuan yang begitu besar, bagaimana kita bisa terlibat? Padahal juga pemerintah memberikan akses dengan pinjaman yang begitu luar biasa untuk sebenarnya menolong masyarakat dengan desa membangun itu. Tapi kalau kita tidak punya niat dan tidak punya semangat, ya akhirnya orang lain yang menggunakan. Karena tanah-tanah yang ada, kita jual ke orang lain. Kita hanya jadi buruhnya bagi tanah itu. Karena apa? Karena kita mengelolanya. Tidak ada jaringan sama-sama, baik dari segi dana, dari segi teknologi. Nah ini yang diperlukan. Itu ditambah dengan kita sebagai para pendeta. Seringkali kita berpikir kita berdosa kalau kita mengurus babi kita, mengurus ternak kita. Saya setuju mengurus manusia. Tetapi adakah di jemaat akhirnya menggantikan fungsi daripada pendeta untuk ke masyarakat, sehingga sama-sama untuk terjun. Dan harusnya kita sebagai hamba Tuhan, jadi contoh, mau kotor nggak kita hanya ingin berdasi, mimbar, tapi gimana ke masyarakat? Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Dan ketika mereka tahu kemudian di Tomok ada tanah 5 hektar yang akan dikelola, kemudian di Palangkaraya, di Palembang, banyak tanah yang ada. Tetapi harus punya konsep yang terintegrasi.
kita menggunakan teknologi yang sudah ada sekarang, sehingga betul-betul di-manage dengan baik, sehingga menjadi efisien, efektif, dan akhirnya menjadi produktif. Semua sekarang kembali ke pertanian peternak. Terlambat Tuhan malah mengusir doanya, cuma mengusir pandemi sebagainya. Nah, sekarang nggak pergi-pergi. Berarti bagaimana di tengah pandemi ini kita harus bangkit, kita harus berbuat sesuatu. Ketika pandemi, walaupun umur saya sudah menjelang 60 tahun, saya nggak takut mati ya, maksudnya bukan berarti arogan, tapi saya bawa bantuan ke masyarakat, ke orang-orang yang berkekurangan. Sekarang saya hampir tiap hari ada di kebun, ngawasin orang bekerja, nasihat gimana kita kembang dalam. Yang mimpi besarnya lah akhirnya ada Yusuf akhir zaman ini. Gereja melahirkan Yusuf yang kemudian dia menjadi bapak, menjadi tuan, menjadi penguasa bagi Mesir, yang memberi makan seluruh dunia. Profil Yusuf ini bukankah harusnya menjadi profil kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin. Harusnya jemaat kita pun harus punya visi untuk menjadi Yusuf di akhir zaman, yaitu menjadi bapak penguasa yang akhirnya kan punya otoritas. Nah, ini harusnya kita siapkan. Apalagi dengan akhir zaman, Tuhan sudah sedemikian dekatnya dengan sistem yang kemudian katanya antikris kah, chip nanti ditaruh di dahi kah, di tangan kah. Para pendeta kita bilang nggak boleh. Itu memang salah. Tapi solusinya gimana? Nanti karena kalau nggak ditanam itu, kita nggak bisa juga berjual beli. Nah, berarti kan ini kesempatan kita mempersiapkan satu sistem ekonomi di masyarakat, sehingga kita bisa saling menolong, bisa saling membantu. Bahkan orang lain kita bisa tolong. Beri Yusuf generasi. Begitu kayanya bangsa kita. Itu berlimpahnya berkat yang Tuhan sediakan. Tapi kita tidak pernah akan lihat itu kalau kita melihat kepada masa lalu. Padahal supaya Tuhan berikan kita hikmat, berikan kreativitas, Tuhan sediakan teknologi untuk kita sama-sama belajar membangun negeri. Saya kira Pak Bujung juga tadi sudah jelaskan bagaimana beliau punya kesempatan untuk jadi anggota dewan. Ya harusnya betul kita siapkan orang-orang yang bukan cuma jagoan di kandang, jagoan di mimbar, tapi ketika ke masyarakat, kita juga diakui oleh masyarakat bahwa kita orang-orang yang punya kemampuan, punya hikmat, punya otoritas, sehingga kita bukan jadi orang yang bermasalah, tapi akan jadi berkat orang lain. Akibat daripada pandemi ini, tingkat perceraian semakin tinggi. Ini mendekati sekarang hampir 500.000 per tahun di Indonesia. Setiap hari itu hampir dua keluarga yang bercerai setiap hari. Data resmi dari BKKBN. Kenapa begitu? Karena persoalan perceraian seringkali masalah ekonomi. Pengangguran yang sekarang ini sudah hampir 3 juta orang dan akan tambah lagi dengan situasi resesi seperti ini. Kalau kita nggak serius dan nggak bisa itu sekarang, saya ini keterlaluan gitu. Kalau bisa doa, ya saya juga udah 20-an tahun, hampir semua kota ada konser doa. Air mata saya mengalir di semua kota dari Papua sampai ke Aceh. Jaringan doa sebagainya. Itu perlu. Kita katakan tidak, tapi menurut saya ini waktunya Tuhan nantang kita untuk kita turun ke ladang, untuk kita mencari solusi di tengah masyarakat, supaya kita menjadi Yusuf di agama, menyiapkan orang-orang muda menjadi generasi sosial entrepreneur. Entrepreneur adalah bicara tentang nilai sosial adalah hati kita yang mengasihi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Dan data buktikan kita juga punya kelebihan lain yang namanya bonus demografi adalah di mana orang yang kerja itu lebih banyak yang menopang orang yang sudah tidak kerja karena masalah umur keapaan atau kemudahan, nggak produktif lagi. Ya umur saya sebenarnya udah nggak produktif menjelang 60 tahun, tapi bukan berarti kita nggak bisa produktif sesuatu. Kita ingin memberikan inspirasi, solusi di tengah situasi yang ada. Nah, orang-orang muda kita, kalau mereka bonus demografi yang harusnya produktif, tapi kita tidak siapkan, tidak kasih contoh, ini bisa bukan bonus tapi bencana demografi. Sehingga mereka melakukan hal yang jahat, yang tidak produktif. Mimpilah kita akhirnya ingin melahirkan Yusuf, kita melahirkan generasi social entrepreneur. Dan sekarang situasi ini menantang kita untuk seperti itu. Jadi saya hanya ingin memberikan satu motivasi bagi kita sebagai hamba Tuhan agar kita tidak takut dengan pandemi, tapi kita juga harus hikmat bagaimana kita menanggapi situasi ini agar kita terus jadi berkat. Mari kita bangkit, mari kita bergerak. Kita harus juga membantu
Kalau seperti itu, balikan ke John. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rahmat yang sudah sharing kepada kita. Jadi persoalannya kan gini Bang, saya melihat ada cara berpikir yang agak berbeda konsep gereja yang Abang tahu. Karena kita kenal juga sudah lama, bergerak sama-sama di jaringan doa, tapi tiba-tiba kan Abang berubah konsepnya sepertinya. Bagaimana cara pertukarannya sampai gereja tidak lagi melihat bahwa beternak babi itu dosa, berladang itu dosa. Sementara kita sekarang gereja sama-sama tahu udah babak belur, udah banyak yang tutup juga gara-gara sudah hampir nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Gimana menurut Abang? Bagaimana mengubah mindset konsep gereja hari ini? Jadi konsep saya, gereja itu adalah konsep menguasai 7 gunung. Itu Yesaya 2 ayat 2 dan 3. 7 gunung adalah pengertian gereja itu bukan hanya ngurus internal gereja saja, tapi di situ pendidikan, politik, hukum, dan domain-domain yang lain. Jadi berarti memang gereja itu harus menyiapkan anak-anak atau anggota jemaat, anak rohani, mereka di domain mana? Itu yang ditemukan. Kalau gereja hanya peranannya, fungsinya hanya jadi pengkhotbah, itu salah. Saya udah khotbah 40 tahun, suara saya udah merdu begini. Sekarang khotbahnya harus dengan perbuatan, bukan perkataan. Yang kedua adalah menolong orang-orang agar bisa mereka menemukan domain bidang pelayanannya itu bukan hanya internal gereja. Nah, mendikotomikan antara rohani dan sekuler dengan politik adalah abu, bisnis adalah salah. Itu nggak benar. Dua-duanya itu Tuhan hargai. Makanya disebut imamat rajani kan. Imam itu adalah memang para pelayan mimbar sebagainya atau menjadi pengantara dengan Tuhan. Tapi juga kita raja. Raja itu punya otoritas. Nah, saya nggak setuju dengan pengajaran memisahkan antara imam dan raja. Imamat rajani itu subjek. Kita harus berfungsi sebagai imam, penyembah, mewakili Tuhan di dunia. Tetapi juga kita raja. Kita ada di gunung yang kita punya otoritas. Karena pengurahan Tuhan di situ. Kalau ini nggak ditemukan, ini akan menimbulkan konflik. Sehingga pengusaha mau jadi pendeta, pendeta mau jadi pengusaha, atau mau jadi politisi, bisa terjadi. Tapi bisa juga karena nggak paham, saya mau jadi apa gitu. Domain saya apa? Karena kita anggota tubuh Kristus, kita di mana? Tangan, kaki, ini mulut. Nah, ini harus dilatih bagaimana setiap orang menemukan visionnya. Dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, semuanya betul-betul dibongkar. Gereja harus kembali kepada panggilan. Bagaimana kita jadi berkat bagi masyarakat. Dan masyarakat terbesar di mana? Kan bukan di gedung gereja. Masyarakat ada di pasar, ada di kantor, ada di sekolah. Domain-domain yang harusnya kita kuasai. Tapi juga para pendeta pun jangan merasa arogan, merasa bahwa dia paling kudus, dia paling dekat dengan Tuhan, karena tiap hari ngomong ayat terus. Ya, kita harus ngomong ayat terus, itu bukan karena kita pendeta, tapi kita hamba Tuhan. Dengan saat dulu tiap hari, 2 hari, itu menjadi budaya. Tapi jangan kita arogan, kita semua hamba Tuhan. Nah, di bidang masing-masing. Pak Buyung di politik, Pak Buyung harus siapkan regenerasi nih, para politisi yang benar gitu kan. Pertanyaan berikutnya, pengalaman Abang dalam mengubah persepsi gereja untuk sampai bisa berdampak di gunung-gunung yang lain, bukan hanya di dunia gereja, tapi bagaimana anak-anak Tuhan bisa berperan di dunia politik. Di dunia politik nggak ada anak-anak Tuhan. Inilah yang terjadi sekarang dengan dunia politik. Nah, yang saya mau tanya, prosesnya ini pengalaman Abang sendiri gimana di lapangan? Karena persepsinya kan sangat tabrakan dengan persepsi gereja terhadap pertanian, ternak, dan segala macam lainnya gitu. Gimana prosesnya Abang menjalani hal ini? Ya, yang utama saya proses itu dengan Tuhan. Itu kan nggak mudah. Ya, ya. Saya biasa tiap minggu 3 kali khotbah. Sekarang dengan online ini kita mendengarkan saja orang lain yang ngatur sebagainya. Dan kadang minggu ada di kolam. Itu nggak mudah, ada rasa bersalah. Ini saya benar apa enggak? Tapi ketika melihat pekerjaan Tuhan di kolam, dengan ternak, dengan dukungan orang lain, dengan jadi berkat bagi orang lain, itu membangkitkan satu untuk mengerjakan lebih serius lagi. Ya ada yang antipati, ada yang setuju. Kita kan tidak ingin buat semua orang setuju. Nggak bisa, kembali ke panggilan kita. Ya harusnya kita harus tahu bahwa setiap orang punya keunikan, punya panggilan. Hanya maaf kata, kalau kita memanfaatkan jemaat untuk visi kita udah salah kaprah. Justru kita harus memberdayakan, bukan memperdayakan. Memberdayakan setiap jemaat untuk mereka bisa menemukan panggilannya. Jadi ketika ada perbedaan, kita arahkan gimana mereka bisa menemukan panggilan. Nah, jebakan itu memang selalu ada setiap zaman. Sehingga tanpa sadar gereja akhirnya hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Demikian dengan kita. Tapi dengan situasi yang sekarang ini, akhirnya kita dipaksa. Orang lihat kan, benar ada hasilnya jadi berkat orang lain. Saya akhirnya diteguhkan. Ya orang kan seringkali baru mau ikut kalau tidak ada buktinya kan. Walaupun untuk memberikan bukti kan butuh proses.
proses penganiayaan gitu. Ini kan kembali ke kita enggak. Saya kira Pak Buyung jadi politisi kan bukan yang mudah gitu. Tapi bisa tegak berdiri sampai selesai kan itu hal yang luar biasa, proses yang Tuhan kerjakan. Ya orang butuh bukti, bukan hanya butuh teori. Jadi sekarang orang yang melihat kita ini jadi teladan. Rame gereja berebut kekuasaan para pendeta. Karena kita anggap gereja itu milik kita, padahal bukan ya. Itu milik Tuhan. Satu kali kita akan serahkan kepada generasi yang selanjutnya kalau dia terpanggil untuk melanjutkan itu. Kita memang nggak punya apa-apa. Bagi kita, Yesus lebih daripada satu hal yang sangat menghancurkan saya. Kapankah Yesus paling murka di dalam perjanjian baru? Yaitu ketika Yesus melihat bait Allah digunakan untuk bisnis. Peraturan itu untuk orang di luar dari Yahudi bisa beribadah di bait Allah. Dan ketika kemudian peraturan itu digunakan untuk bisnis, orang mau korban beli kambing di situ, beli merpati di situ, Tuhan Yesus begitu murkanya. Menurut saya pandemi ini begitu murkanya Tuhan. Karena kita semua jadi hitung-hitungan. Gitu. Bukan bicara bisnisnya, tapi kita kehilangan hati sosial, kita kehilangan kesempatan, memberi kesempatan orang bisa beribadah kepada Tuhan. Karena memang fokus kita adalah hanya untuk diri kita. Saya ganti bisnis jadi entrepreneur. Supaya kita mengerti bahwa yang tujuan kita, memang kita bisnis, tapi social entrepreneur. Entrepreneur memberikan nilai lebih dari yang sebelumnya dan kemudian punya jiwa sosial, punya hati, punya keinginan untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita punya visi karena hati Tuhan, karena ingin jadi berkat bagi orang lain, kalau boleh ya cukuplah proses untuk saya gitu. Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Terima kasih. Oke, jadi saya coba menyimpulkan. Yang pertama adalah harus dimulai lebih dulu dengan Tuhan, sehingga kita dapat sesuatu yang jelas dari Tuhan. Dalam prosesnya, menurut Pak Rahmat tadi, ketika dia juga menjalani hal ini tidak mudah. Ada tantangannya. Bang, satu lagi pertanyaan. Apa sih yang melatar belakangi Abang sehingga rubah haluan yang tadinya di dunia gereja saja, di dunia doa saja, sekarang memotivasi, mendorong ya. Abang melihat apa yang Tuhan berikan kepada seorang Bang Rahmat Manulang gitu? Yang pasti bahwa jiwa-jiwa itu masih begitu banyak, belum dijangkau. Sementara Tuhan sudah begitu dekat. Kemudian kalau bicara tentang berkat untuk internal gereja, saya kira begitu berlimpah. Para pengkhotbah sudah begitu banyak yang hebat. Nah, daripada kita jadi saingan, berebut mimbar, kan di video sampai ada mimbar diperebutkan oleh para pendeta. Nah, itu kan udah mengerikan. Kenapa kita nggak buat mimbar sendiri di pasar, di kebun, dengan masyarakat tua? Saya betul-betul punya beban. Mimpi saya transformasi Indonesia untuk melihat Bang Rohani, sehingga kita berpikir acara KKR kan, tapi kita nggak percaya Bang Rohani di kebun, di kolam. Yang persoalan utama itu right man, right place, right time. Jadi tiga hal itu. Right man adalah kita kira gereja udah right man, tapi right place-nya udah bener kan tempat kita. Apa yang Tuhan ingin. Kemudian right time, ini waktunya bukan. Bagi saya lah, ini right time, karena masih kurang saya jadi pengkhotbah. Saya nggak ngerasa salah, karena motivasi saya lah akan ada kebangun rohani. Yang dimaksud kebangun rohani itu bukan kemudian KKR atau teriak-teriak begitu, tapi mereka bertemu dengan Yesus. Sedih sekali kalau dengar ada hamba Tuhan nggak makan. Ya kita bagi sembako, tapi kita belajar bagaimana kita mengelola. Jadi itu sih Bang John, motivasinya hanya karena itu. Saya sudah 40 tahun melayan. Saya nggak punya mimpi jadi anggota DPR dari Pak Buyung. Tapi gimana saya terus jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya khotbahnya, tapi dengan tindakan nyata yang kita harus bisa berkat. Ini waktu sangat serius. Dengan pandemi ini betul-betul seperti tidak terkontrol. Bukan berarti nggak kita kurang doa, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Pikir itu Pak Dian. Oke.